Hai everyone, perkenalkan nama saya Runa Maria Salagan dari program studi Ilmu Administrasi Niaga, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat sertifikat online yang terkirim langsung ke email dengan mengisi Google Formulir. Setelah itu, saya akan menunjukkan cara membuat kode QR Google Formulirnya. Pertama-tama kita membuka Google Drive. Nah, di sini saya akan membuat folder baru ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan nama dari folder baru tersebut. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman foldernya. Saya klik. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita klik kanan dan kita ke Google Formulir ya. Ini adalah tampilan dari Google Formulir. Di sini saya akan memberikan judul dari Google Formulirnya, yaitu sertifikat online. Lalu saya ke pertanyaan tanpa judul. Di sini saya memberi nama lengkap. Di situ harus diawali huruf besar ya teman-teman. Nah, saya ke tambahkan pertanyaan, dan di sini pertanyaan kedua saya membuat email. Lalu saya tambahkan lagi pertanyaannya. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar atau yang mengenai sertifikat online tersebut ya teman-teman. Lalu kita ke kirim. Lalu di situ ada tautan. Kita perpendek ya teman-teman tautannya. Setelah itu kita salin, lalu kita close dan kita ke tab baru. Link yang tadi kita kopikan, lalu kita buka ya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari si sertifikat online tadi. Kita kembali ke tempat pembuatan sertifikat online tadi ya teman-teman. Nah, kita ke jawaban. Di situ ada yang namanya spreadsheet. Kita tekan spreadsheetnya, lalu kita buat. Nah, ini adalah tampilan dari spreadsheetnya yang berbentuk Excel ya teman-teman ya. Hampir sama dengan Excel ya. Nah, sebelum kita mengisi spreadsheetnya, kita kembali ke Google Drive tadi. Kita klik kanan. Kita ke Google Slide untuk mengedit template atau sertifikat online yang udah kita download dari Google. Teman-teman bisa mendownload dari Google atau teman-teman juga bisa mengeditnya langsung dari PowerPoint ya teman-teman. Di sini saya sudah mendownload sertifikat online-nya dari Google. Nah, ini contoh sertifikat saya ya teman-teman. Nah, di sini saya ke tampilan sisipkan gambar. Di sini saya upload dari komputer. Lalu si sertifikat tadi kita upload ya teman-teman. Nah, sertifikat tadi sudah ada di Google Slide. Lalu kita edit ke file, penataan halaman. Nah, di sini saya akan mengatur layar, lebar dan tinggi dari si sertifikat tersebut ya teman-teman. Di sini saya kasih 29,7 lebarnya dan tingginya 21 cm. Nah, di sini saya mengeditnya teman-teman untuk mengatur dari besar si sertifikat tersebut. Setelah itu, saya akan memberikan nama. Kita tekan yang ada kotak teks. Nah, di sini kita tarik ya teman-teman, membuat persegi untuk kotak teksnya. Nah, setelah kotak nama tersebut telah terbuat, di sini kita akan mengetik nama yang diawali dengan tanda kurung sudut atau angle brackets. Setelah itu kita ketik nama yang diawali dengan huruf besar. Setelah itu ditutup lagi dengan dua tanda kurung sudut.
Setelah ini kita blok dan kita atur ya teman-teman posisinya biar berada di tengah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu kita beri judul dari si sertifikat tersebut ya teman-teman. Nah, kita cek di sertifikat online. Nah, di situ sudah tersimpan ya teman-teman sertifikat yang sudah kita edit tadi. Dan kita cek lebih jelasnya di Google Drive ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita kembali ke spreadsheetnya. Nah, di sini kita ke ekstensi, lalu kita add on. Nah, di sini ya teman-teman, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi AutoCAD, kita ke add on dulu. Namun, jika teman-teman sudah mendownload aplikasi AutoCAD, kita bisa langsung ke AutoCAD. Di sini saya akan memberikan cara untuk mendapatkan aplikasi AutoCAD-nya. Kita ke add on. Nah, ini ada penampakan dari add-on ya teman-teman. Kita ketik AutoCAD. Lalu di sini teman-teman bisa menginstal ya. Itu ada tertulis AutoCAD yang berwarna kuning ya teman-teman ya. Nah, saya kembali dan kita ke ekstensi AutoCAD lalu launch. Nah, ini adalah penampilan dari AutoCAD ya teman-teman. Kita tekan new job. Nah, di sini saya akan memberikan nama dari pekerjaan saya, yaitu sertifikat online. Lalu saya next. Di sini kita bisa memilih choose template. Kita memilih template tadi ya teman-teman. Kita pilih dari drive tadi. Nah, di sini sudah ada nampak sertifikat yang kita edit ya teman-teman. Lalu kita upload. Nah, teman-teman bisa mengecek dulu apakah benar itu template yang kita edit tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah template yang sudah kita edit tadi. Kita kembali ke spreadsheet, lalu kita next. Nah, di sini ada maps to column. Kita tekan ya teman-teman, lalu pilih nama lengkap. Setelah itu kita next. Lalu di sini kita memberi file name lagi. Lalu kita pilih PDF. Di sini kita pilih PDF biar sertifikatnya bisa di print ya teman-teman ya. Lalu kita next. Nah, di sini adalah tempat untuk data-data tersimpan ya teman-teman ya. Saya memilih sertifikat online-nya. Next. Lalu kita next karena ini opsional ya. Lalu di sini ada share dokumen. Lalu kita pilih yes. Di sini langsung share dokumennya. Di situ ada tertulis to. Lalu kita ketik. Nah, di situ seperti yang penulisan nama tadi ya teman-teman, harus diawali dengan 2 tanda kurung sudut, lalu email yang diawali dengan huruf besar, lalu ditutup lagi dengan 2 tanda kurung sudut. Setelah itu kita reply itu. Nah, di sini kita memberikan nama email kita, di mana semua data-data dari formulir tadi akan masuk ke email kita. Nah, di sini saya memberikan judul dari subjeknya yaitu sertifikat. Lalu saya next. Nah, di sini ada tulisan well known from trigger. Kita pilih yes ya teman-teman. Nah, di sini sudah update project triggers. Lalu kita save. Lalu kita close. Kita ke sertifikat online tadi, link yang kita salin ya teman-teman. Kita coba isi Google formulirnya. Lalu saya kirim. Nah, kita kembali ke spreadsheetnya. Di situ sudah masuk nama saya ya teman-teman ya, yang saya isi formulir tadi. Lalu kita ke Google Drive. Nah, di situ sudah nampak sertifikat saya sudah berbentuk ya teman-teman ya.
Nah, di sini saya membuka email saya. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah mendapatkan langsung sertifikat dari formulir yang saya isi tadi. Lalu saya akan menunjukkan cara untuk membuat QR code Google Formulir yang kita buat. Tujuannya, jika teman-teman ingin membuat QR code dari Google Formulir yang teman-teman buat, kita bisa langsung membuat melalui Monkey QR. Di sini saya kembali ke pembuatan Google Formulir tadi. Kita ke kirim, lalu saya ke tautan, dan kita perpendek URL-nya ya teman-teman. Setelah itu kita salin. Nah, kita ke tab baru, lalu kita mencari yang namanya Monkey QR. Nah, di situ sudah langsung muncul QR code. Link yang tadi kita salin, kita tempelkan di sini ya. Nah, setelah itu kita create QR code. Nah, ini sudah terbentuk QR code dari formulir kita tadi ya teman-teman. Lalu kita download. Kita tunggu ya teman-teman sampai QR code-nya terdownload. Setelah terdownload, kita buka. Nah, ini adalah QR code dari Google Formulir yang kita buat. Di sini saya akan mencoba membuka dari HP. Saya ke Google Lens untuk men-scan QR code-nya. Sudah ada ya teman-teman ya linknya. Saya akan tekan. Nah, ini adalah formulir yang kita buat. Berarti QR code yang kita buat sudah berhasil. Sekian tutorial dari saya, semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya Rona Maria Selagan dari Program Studi Ilmu Administrasi Niaga mengucapkan terima kasih.